Istilah preeksitasi merupakan sebuah kondisi di mana ventrikel mengalami aktivasi lebih cepat daripada aktivasi normal melalui sistem nodus AV, berkas His, dan Purkinje fibers. Tidak hanya depolarisasi ventrikel terjadi lebih cepat, namun properti penting berkaitan dengan aktivasi ventrikel melalui sistem nodus AV, His, Purkinje mungkin menjadi hilang dengan segala konsekuensinya. Dengan perubahan eksitasi ventrikel seperti ini, maka terjadi perubahan EKG yang spesifik. Selain itu, risiko takiaritmia menjadi lebih penting, khususnya yang berhubungan dengan re-entry. Terdapat dua sindroma preeksitasi yang paling penting. Yang pertama adalah sindroma Wolff-Parkinson-White atau WPW. Yang kedua, sindroma Lone-Gannon-Levine atau LGL. Kedua sindroma ini dapat kita kenali dengan mudah dari EKG. Nah, dalam keadaan normal, tidak ada hubungan listrik antara atrium dan ventrikel selain melalui berkas His. Pada individu tertentu, terdapat jalur lain eksitasi ke ventrikel yang disebut sebagai jalur tambahan. Nah, dengan eksitasi melalui jalur tambahan ini, maka eksitasi ventrikel akan berubah, tidak lagi mengalami perlambatan normal di AV node. Pada sindroma WPW, berkas tambahan disebut sebagai bundle of Kent. Depolarisasi tetap berawal dari simpul sinoatrial atau simpul SA, lalu diteruskan ke atrium, namun konduksi ke distal mungkin hanya terjadi melalui jalur tambahan, jalur normal, atau gabungan keduanya. Perubahan EKG hanya terjadi bila eksitasi ventrikel terjadi melalui jalur tambahan atau bundle of Kent. Kriteria diagnostik untuk sindroma WPW adalah yang pertama, interval PR yang memendek, yaitu kurang dari 0,12 detik, adanya gelombang delta karena depolarisasi ventrikel melalui jalur tambahan. Karena adanya gelombang delta, maka kita akan melihat durasi QRS yang melebar, kadang disertai oleh perubahan sekunder gelombang T. Perhatikanlah ilustrasi ketiga EKG ini. Di gambar pertama, garis biru adalah ilustrasi eksitasi ventrikel yang berlangsung secara normal, yaitu melalui simpul AV, berkas His, Purkinje, dengan hasil kompleks QRS yang sempit. Namun karena adanya jalur tambahan atau bundle of Kent, maka simpul AV, berkas His, Purkinje tadi di-bypass, digambarkan oleh garis merah, dan eksitasi ventrikel terjadi melalui berkas tambahan, tampak sebagai gelombang delta, lalu kompleks QRS menjadi lebih lebar. Jadi kita akan menemukan interval PR yang pendek, adanya gelombang delta, durasi QRS melebar dengan atau tanpa perubahan gelombang T. Perhatikan kedua gambar di sebelahnya. Interval PR sama-sama pendek, keduanya memiliki delta wave, kompleks QRS juga melebar. Pada gambar ketiga, kita melihat adanya perubahan gelombang T. Perhatikan contoh EKG ini, irama masih sinus, gelombang P diikuti kompleks QRS. Gelombang P di sadapan 2 positif, di AVR negatif. Perhatikan interval PR yang memendek, gelombang delta di berbagai sadapan, kompleks QRS tampak sedikit melebar. Bila melihat sadapan 3 dan AVF, kita akan melihat
ada seperti gelombang Q patologis dengan kemungkinan old inferior infarct. Namun sesungguhnya itu adalah gelombang delta di sadapan 3 AVF. Perhatikan interval PR yang sangat pendek di sadapan tersebut. Pada sindroma LGL, jalur tambahan disebut berkas James yang berada infranodal. Dengan posisi jalur tambahan seperti ini, maka proses delay atau perlambatan di AV node dipintas atau di bypass, namun konduksi depolarisasi ke ventricle masih berlangsung secara normal. Jadi kriteria sindroma LGL adalah yang pertama, interval PR yang pendek, yaitu kurang dari 0,12 detik, tidak ada gelombang delta, durasi kompleks QRS juga normal. Jadi ini adalah ilustrasi lokasi James fibers pada sindroma LGL. Ini adalah contoh EKG preeksitasi melalui James fibers. Tampak interval PR yang pendek, artinya eksitasi memintas AV node, namun tidak ada gelombang delta, serta kompleks QRS masih normal.